Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Vitalitas Bahasa Oirata di Maluku. Selanjutnya, yang melatar belakangi kami mengangkat judul makalah ini, sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia sudah mengalami kemunduran bahkan ke arah kepunahan. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa rentang tahun 1992 hingga 2019 bahkan sampai pada tahun 2021. Nah, dari 718 bahasa daerah yang diidentifikasi oleh tim pemetaan Badan Bahasa, terdapat 145 bahasa daerah yang tidak tergolong dalam kategori aman. Data terbaru juga yang dirilis tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat 56 bahasa daerah yang tergolong dalam kategori mengalami kemunduran. 30 bahasa daerah yang tergolong dalam kategori rentan, 19 bahasa daerah yang tergolong dalam kategori terancam punah, 30 bahasa daerah yang tergolong dalam kategori kritis, dan 10 bahasa daerah yang tergolong dalam kategori punah. Nah, bahasa daerah yang paling rentan mengalami keterancaman punah, bahkan punah adalah bahasa yang terdapat di wilayah timur Indonesia, misalnya di Papua, NTT, dan Maluku. Mengapa demikian? Karena jumlah penuturnya yang sangat sedikit. Nah, salah satu bahasa yang dianggap rentan dan perlu penelitian yang berhubungan dengan daya hidup bahasa daerah di wilayah timur adalah bahasa Oirata yang ada di Provinsi Maluku. Selanjutnya, masalah kajian dalam makalah ini adalah bagaimana vitalitas atau daya hidup bahasa Oirata di Maluku. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan vitalitas bahasa Oirata di Maluku. Metode yang digunakan untuk mengkaji kajian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, pengamatan, dan wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Kajian teori. Vitalitas diartikan sebagai 1, kemampuan untuk bertahan hidup, dan 2, kehidupan. Hal ini dijelaskan pada KBBI 2016. Vitalitas bahasa berarti kemampuan suatu bahasa untuk bertahan hidup di komunitas masyarakat penuturnya. Selanjutnya, Grimes 2001 memberikan indikator untuk menilai atau mengkaji vitalitas bahasa. Menurutnya, vitalitas bahasa dapat diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan kriteria yang dibedakan dalam 6 kategori. Yang pertama sangat kritis, yang kedua sangat terancam, yang ketiga terancam, yang keempat mengalami kemunduran, yang kelima stabil dan mantap tetapi berpotensi mengalami kemunduran, dan yang keenam aman. Suatu bahasa disebut dalam situasi kritis apabila hanya tersisa sedikit sekali penutur. Semuanya berumur 70 tahun lebih ke atas, usia kakek nenek buyut, sedangkan generasi muda tidak menguasai bahkan tidak mengenal bahasanya. Bahasa yang dikategorikan terancam adalah bahasa yang semua penuturnya berumur 40 tahun lebih, usia kakek nenek, generasi di bawahnya biasanya jarang menggunakan, sedangkan anak-anak tidak menguasainya lagi. Selanjutnya, bahasa yang terancam adalah bahasa yang semua penuturnya berusia 20 tahun lebih usia orang tua. Generasi di bawahnya, anak-anak pada umumnya tidak menggunakan bahasa daerahnya.
Sementara itu, bahasa yang mengalami kemunduran atau eroding adalah bahasa yang sebagian penuturnya terdiri atas anak-anak dan kaum tua. Anak-anak lain tidak berbicara bahasa ini. Saat suatu bahasa dipakai oleh semua anak-anak dan kaum tua, tetapi jumlah penuturnya sedikit, bahasa tersebut dikategorikan berada dalam kondisi stabil dan mantap, tetapi terancam punah. Selanjutnya, suatu bahasa dikatakan aman atau tidak terancam punah atau safe apabila bahasa tersebut dipelajari oleh semua anak dan semua orang dalam kelompoknya. Jika anak-anak generasi penerus menguasai dan menggunakan suatu bahasa daerah, berarti beberapa tahun ke depan bahasa ini masih akan digunakan. Variabel yang memengaruhi vitalitas bahasa. Ada 9 faktor yang memengaruhi vitalitas bahasa. Yang pertama, transmisi antar generasi, jumlah absolut penutur. Yang ketiga, proporsi penutur dalam populasi total penduduk. 4, peralihan ranah penggunaan bahasa, tren ranah bahasa yang ada. Yang kelima, respon bahasa untuk ranah dan media baru. Yang keenam, ketersediaan bahan ajar, bahan untuk pendidikan bahasa dan keaksaraan untuk pendidikan formal. Yang ketujuh, sikap pemerintah dan lembaga bahasa, termasuk kebijakan status bahasa resmi dan penggunaannya. 8, sikap anggota masyarakat terhadap bahasa mereka sendiri, serta jumlah dan kualitas dokumentasi. Pemertahanan bahasa daerah. Sebagaimana diketahui di Indonesia, bahasa hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing tertentu di samping bahasa daerah. Artinya, antara satu sama lain terjalin kontak sosial. Dalam kontak sosial tentu tidak terhindarkan adanya saling memengaruhi di antara bahasa-bahasa yang terlibat kontak. Bahasa yang kuat akan bertahan dan mempersempit ruang gerak bahasa-bahasa lain yang berkeadaan lemah. Kebertahanan bahasa yang dominan biasanya didukung oleh kebijakan tertentu oleh penguasa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan kajian ini. Hasil analisis kajian ini dibagi 10 indikator. Bahasa Oret berdasarkan jumlah penutur, stabil perlu dirawat, terus kontak bahasa mengalami kemunduran, bilingualitas stabil tetapi perlu dirawat, dominan masyarakat penutur, stabil tetapi perlu dirawat, ranah penggunaan bahasa terancam, sikap bahasa aman, regulasi stabil tetapi perlu dirawat, pembelajaran bahasa Melayu mengalami kemunduran, dokumentasi bahasa mengalami kemunduran, dan tantangan baru terancam. Jumlah penutur. Jika dilihat dari jumlah penutur, bahasa Oirata di Desa Oirata Barat dan Oirata Timur masuk kategori stabil, tetapi perlu dirawat. Penutur bahasa Oirata lebih dibandingkan penutur bahasa lain, yaitu 71,43 responden menjawab ya dan 28,5% menjawab tidak. Begitu juga dengan pernyataan masyarakat lebih banyak berbahasa Oirata daripada berbahasa lain, yaitu 78,57% menjawab ya dan 21,43 menjawab tidak. Indeks kumulatif dari indikator jumlah penutur adalah 0,75. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari segi jumlah penutur bahasa Oirata di Desa Oirata Barat dan Oirata Timur termasuk stabil, tetapi perlu dirawat. Kontak bahasa. Indeks kumulatif dari indikator kontak bahasa adalah indikator tersebut menyatakan masyarakat Desa Oirata kontak bahasanya dan termasuk dalam kategori mengalami kemunduran. Hampir semua orang menggunakan bahasa Oirata ketika berbicara dalam berhubungan sehari-hari, tetapi masih terdapat komunitas yang tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Bilingualitas. Berdasarkan indikator bilingualitas, bahasa Oirata berada pada kategori stabil tetapi perlu dirawat. Semua anak-anak dan kaum tua menggunakan bahasa ini, tetapi jumlah penutur sedikit dan cenderung menurun. Penutur bahasa ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai faktor, misalnya pengaruh bahasa lain, sikap inferensial terhadap bahasanya sendiri, dan sebagainya, eksistensi bahasa ini ditengarai mengalami penurunan. Lanjut, ranah penggunaan bahasa. Ranah penggunaan bahasa Oirata berada pada kategori terancam.
Ranah penggunaan bahasa dalam urusan pemerintahan, sekolah, pasar, beribadah, komunikasi di rumah, dan urusan bisnis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Ambon, dan tidak lagi menggunakan bahasa Wirata, kecuali di kantor desa. Pada ranah penggunaan bahasa, kategori bahasa Wirata disebut rancam. Di puskesmas atau klinik mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Ambon. Selanjutnya sikap bahasa. Pada dasarnya sikap bahasa Wirata, sikap bahasa masyarakat untuk bahasa Wirata berada pada kategori aman. Masyarakat Wirata memiliki kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa daerah. Akan tetapi belum ada upaya yang nyata yang mengarah pada upaya pertahanan, pengembangan, dan pelestarian bahasa Wirata. Kemudian tantangan baru dalam bahasa Wirata pada kategori terancam. Di dunia maya, bahasa Wirata belum terlalu banyak digunakan. Penggunaannya hanya sebatas oleh penutur saja dalam komunikasi di media sosial. Indeks kumulatif. Total indeks yang diperoleh dari penjumlahan masing-masing indeks kumulatif per indikator memiliki skor 0,57 dan berada pada kategori mengalami kemunduran. Kategori ini bermakna sebagian penutur adalah anak-anak dan kaum tua. Anak-anak lain tidak bicara dalam bahasa Wirata dan bahasa tersebut tidak memiliki status resmi atau yang prestisius. Saran terkait dengan penelitian ini, saran terkait ditujukan terutama kepada penutur bahasa Wirata dan pemerintah. Dalam rangka upaya mempertahankan bahasa Wirata tersebut dalam kehidupan sosial yang mengandung nilai sejarah, identitas diri, dan peradaban suku Wirata dari masa ke masa. Muatan normatif yang mengatur dan menata pola perilaku sosial masyarakat. Kehilangan sebuah bahasa yang merupakan identitas komunitas merupakan kematian rumah budaya. Oleh karena itu, karena mengingat pentingnya peran pemerintah dalam upaya pelestarian bahasa Wirata, hendaknya pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka pelestarian bahasa Wirata. Kemudian rujukan, ada beberapa rujukan yang kami gunakan. Demikian presentasi makalah kami. Terima kasih. Semoga kajian ini dapat memberikan sumbangsi kebijakan pemerintah daerah di Indonesia untuk pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.